Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiranda dengan NIM A1P1230864. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi tanah. Apa sih morfologi tanah itu? Morfologi tanah adalah deskripsi tubuh tanah mengenai kenampakan-kenampakan, ciri-ciri dan sifat-sifat tanah yang diperlihatkan suatu profil tanah. Berbagai proses yang terjadi pada permukaan bumi dapat diinterpretasikan dari kenampakan ciri dan sifat morfologi tanah yang tampak pada profil tanah. Akibat kejadian-kejadian ekstrim yang terjadi pada masa lampau seperti endapan banjir, endapan gunung api, endapan tsunami, dan endapan longsor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tersan Lasya dengan NIM A1P1230848. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil tanah. Profil tanah adalah potongan vertikal tubuh tanah yang menampakkan susunan harisan pada tubuh tanah. Jika dipotong pada dinding vertikalnya akan memperlihatkan lapisan tanah yang berbentuk sebagai pembentukan tanah dan bukan proses pengendapan batuan. Profil tanah yang berkembang pada daerah panas dan kering mempunyai susunan harisan yang berbeda dengan daerah tropis dan lembab. Lapisan tanah yang terbentuk karena proses yang khas disebut juga horizon tanah. Baik, perkenalkan, nama saya Alaudi Yusril, NIM A1P1200092. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu materi yang saya akan lanjutkan yaitu horizon tanah. Horizon tanah adalah lapisan tanah atau bahan tanah yang kurang lebih sejajar dengan permukaan tanah dan berbeda dengan lapisan di sebelah atas atau bawahnya yang secara genetik ada kaitannya. Horizon tanah berbeda dengan lapisan tanah dalam hal proses pembentukannya. Horizon tanah terbentuk karena proses perkembangan tanah, sementara lapisan tanah terbentuk karena proses pengendapan bahan tanah oleh tenaga geomorfik. Baik, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis horizon. Horizon genetik utama atau sering disebut dengan horizon utama diberikan simbol dengan huruf kapital, yaitu O, A, E, B, C, dan R. Horizon genetik tambahan sering disebut sebagai horizon tambahan disimbolkan dengan huruf kecil di belakang simbol horizon utama. Horizon tambahan mempunyai makna khusus mengenai proses perkembangan tanah yang lebih spesifik dibandingkan dengan proses perkembangan tanah umum yang digambarkan pada horizon utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaskia Rahma dengan NIM A1P12310. Nah, di sini saya akan membawakan materi mengenai susunan horizon pada profil tanah. Baik, horizon genetik utama atau sering disebut dengan horizon utama diberi simbol dengan huruf simbol kapital A, O, A, E, B, C, dan R. Horizon O, humus. Horizon A, topsal. Horizon B, subsal. Horizon C, regolith. Horizon R, bedrocks. Baik, sekian dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Sri Wulandari dengan NIM A1P1230062. Di sini saya akan membawa materi mengenai horizon diagnostik permukaan menurut taksonomi USDA. Nah, horizon diagnostik permukaan menurut taksonomi USDA dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, yang kelompok pertama adalah organik. Nah, nama horizon ini adalah histik-folistik. Karakteristiknya adalah harian organisik yang terendam 2-30 hari kumulatif dalam setahun. Lapisan organik tebal 2 cm dengan
proporsi 75%. Untuk volstiknya serupa dengan histik namun terendam 30 hari kumulatif dalam setahun. Untuk kelompok yang kedua adalah campuran tangan manusia. Nama horisonnya itu plagen dan antropik. Nah, untuk karakteristiknya, horizon tanah yang telah diolah intensif oleh aktivitas manusia selama kurang waktu panjang. Untuk antropiknya, horizon yang mempunyai ciri serupa dengan molik. Nah, untuk kelompok yang ketiga adalah mineral. Nah, mineral ini nama horizonnya adalah molik, umbrik, malinik, dan ognik. Untuk molik berwarna gelap dalam lembab dan kaya akan organik. Untuk umbrik, karakteristiknya mempunyai kejenuhan basa rendah. Untuk malinik, karakteristiknya tanah tebal berwarna hitam dengan volume dalam kondisi lembab. Untuk porik, karakteristiknya tanah permukaan yang berwarna merah pucat. Sekian dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elna Wulansari Putri, NIM A1P1230038. Di sini saya akan menjelaskan tentang horizon dionistik menurut sistem histik berasal dari bahasa Yunani histos, yaitu jaringan tumbuhan. Adalah horizon permukaan atau horizon adalah permukaan yang dangkal mengandung bahan organik yang tergenang. Folik berasal dari bahasa Latin yaitu folium, lembar daun. Folik adalah horizon permukaan atau dapat juga bahwa permukaan pada kedalaman dangkal yang mengandung bahan organik terorisasi baik. Bahasa Latin yaitu mollis, lunak. Mollis adalah permukaan horizon yang tebal, berstruktur baik, berwarna gelap, kejenuhan basa tinggi, kandungan organik sedang tinggi. Sedangkan tionik adalah horizon bawah permukaan yang luar biasa masam dengan adanya pengaruh asam sulfat. Saja yang saya dapat sampaikan, mohon kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyoman Agus Aprianta dengan NIM A1P1230058. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi tanah. Klasifikasi atau sistematika penggolongan tanah ialah pemberian nama satuan tanah menurut kriteria tertentu dan berdasarkan sifat-sifat yang mencirikan atau sifat diagnostik yang ada pada tanah. Proses pembentukan tanah atau genesis tanah juga berkaitan dengan perwatakan tanah yang mempengaruhi manfaatnya. Adapun berbagai sistem klasifikasi tanah yang ada di dunia, tetapi hanya ada dua sistem yang terkenal dan diterapkan secara luas, yaitu yang pertama sistem klasifikasi tanah USDA. Yang kedua, sistem FAO yang saat ini dikenal dengan sistem World Reference Base for Soil Resource atau WRB. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.